Halo Pioners, selamat datang di podcast pertama Biogama Farmasi Universitas Gadjah Mada. Gimana nih kabar Pioners? Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Ngomong-ngomong nih Pioners, istilah back to nature lagi ngetren nih akhir-akhir ini. Back to nature adalah sebuah gaya hidup seseorang untuk kembali memanfaatkan dan menjaga kekayaan alam dengan semaksimal mungkin. Pada bidang kefarmasian, tren ini membuat penggunaan obat herbal oleh masyarakat Indonesia semakin diminati. Selaras dengan tren back to nature, tumbuh paradigma di masyarakat awam bahwa obat herbal lebih aman daripada obat kimia. Tapi, bener nggak ya? Kalau gitu kita simak pendapat dari ahlinya aja yuk. Narasumber kita kali ini adalah Profesor Dr. APT Zulis Ikawati. Beliau merupakan guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Langsung aja nih untuk pertanyaan pertama Bu. Menurut Bu Zulis, apa sih definisi obat herbal dan obat kimia? Kemudian di antara dua jenis obat itu, mana ya Bu yang lebih efektif? Apa itu obat herbal dan obat kimia? Ya, masyarakat sering menyebut secara dikotomis antara obat herbal dengan obat kimia. Walaupun sebenarnya obat herbal pun juga mengandung senyawa kimia, atau tepatnya adalah senyawa fitokimia, yaitu senyawa kimia yang berasal dari tanaman. Jangan salah, morfin yang kita kenal sebagai obat penghilang rasa sakit, itu juga asalnya dari tanaman, yaitu tanaman candu atau opium. Namun untuk saat ini memang morfin sudah bisa dibuat sintetiknya di pabrik, sehingga sekarang morfin tidak lagi diisolasi dari tanaman. Selama ini pengertian obat herbal dan obat kimia di masyarakat adalah bahwa obat herbal adalah obat yang berasal dari tanaman, yang mungkin masih berbentuk ekstrak, simplicia, atau bahkan herbal utuhnya, ya walaupun ada juga yang sudah dalam bentuk kemasan modern seperti dalam kapsul atau sirup. Sedangkan obat kimia adalah obat yang merupakan senyawa kimia sintetik buatan pabrik farmasi. Ya, jadi kalau mau didefinisikan maka obat herbal adalah obat yang berasal dari tanaman obat, sedangkan obat kimia adalah obat yang dibuat secara sintetik di pabrik. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa ada perbedaan antara obat herbal dengan obat kimia dalam hal kandungan senyawa kimianya. Obat herbal memiliki kandungan kimia juga yang kita sebut sebagai senyawa fitokimia yang umumnya jumlahnya banyak, tetapi masing-masing relatif kecil secara kandungan. Kita ketahui bahwa dalam satu tanaman pun bisa terdapat banyak kandungan senyawa fitokimia, apalagi jika herbal tersebut dikombinasikan dengan herbal yang lain, maka akan semakin banyak senyawa fitokimia yang ada di dalamnya. Temulawak misalnya, mempunyai beberapa kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam rimpangnya. Misalnya ada felandren, ada turmerol, atau juga minyak menguap, kemudian kamfer, glukosida, kurkuminoid yang masing-masing memiliki efek sendiri-sendiri. Nah, sedangkan obat kimia umumnya adalah obat dalam bentuk senyawa kimia tunggal yang disintesis secara kimiawi di industri farmasi. Memang obat kimia bisa juga dikombinasi dengan obat kimia yang lain dalam satu formulasi. Senyawa kimia di dalam obat herbal umumnya jumlahnya sangat kecil tetapi bermacam-macam. Dengan demikian, dia tidak memiliki satu sasaran saja, tapi bisa bekerja pada beberapa target. Sedangkan obat kimia biasanya hanya satu macam senyawa dan lebih terukur secara kuantitatif untuk dosisnya. Dan dia umumnya menyasar hanya pada satu atau sedikit target saja. Sehingga kalau ditanyakan mana yang lebih efektif untuk menyembuhkan penyakit antara obat herbal dengan obat kimia, itu tidak bisa dibandingkan karena tujuan dan sasarannya berbeda. Katakanlah obat herbal untuk menurunkan kolesterol. Kita tidak tahu senyawa aktif yang mana yang benar-benar berkhasiat untuk menurunkan kolesterol. Karena pada obat herbal tersebut bisa terdapat sekian macam senyawa fitokimia. Selanjutnya nih Bu,
Seperti yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa banyak masyarakat yang percaya jika obat herbal itu lebih aman daripada obat kimia. Kalau dari sisi seorang apoteker, tanggapan Ibu bagaimana? Itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini bisa benar karena obat herbal mengandung senyawa kimia aktif yang relatif kadarnya kecil-kecil. Maka secara efek samping, dia pun menjadi lebih sedikit atau kurang signifikan. Tapi jangan lupa, dengan kandungan yang kecil-kecil itu, atau kadar yang kecil untuk senyawa aktifnya, maka efek terapinya juga menjadi kurang signifikan, kecuali kalau dia dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Dan juga jangan salah mengira bahwa obat herbal tidak memiliki efek samping, karena beberapa herbal juga mungkin memiliki senyawa aktif yang cukup toksik, atau mungkin cukup berbahaya sehingga bisa memberikan efek yang tidak diinginkan pada penggunanya. Sedangkan obat kimia, selama digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan, sesuai dengan penyakitnya, maka efek samping itu bisa dikurangi atau bisa diwaspadai. Dan jika itu terjadi, dapat dicegah dengan mengurangi dosis obatnya atau menghentikan obatnya. Dan sekali lagi, masalah efek ini juga bisa bersifat individual ya, antar subjek. Lalu kapan kita menggunakan obat herbal atau obat kimia? Untuk penyakit-penyakit yang sudah diketahui obatnya, maka kalau pendapat saya pribadi, lebih baik kita menggunakan obat kimia. Karena obat kimia itu sudah didasarkan pada uji klinik dalam skala yang luas sebelum dia diedarkan, sehingga sudah terbukti efikasinya. Walaupun sekali lagi tentu respon seseorang itu bisa bersifat individual. Dan obat kimia umumnya memberikan efek secara cepat, sedangkan obat herbal umumnya memerlukan waktu dan paparan lebih lama untuk mendapatkan efek yang diharapkan. Pada penyakit progresif seperti kanker misalnya, maka sebaiknya langsung menggunakan obat kimia yang sesuai, karena mekanismenya jelas dan efeknya juga lebih cepat. Jangan sampai penggunaan obat herbal justru menjadi penunda seseorang untuk mendapatkan obat yang seharusnya. Dan sementara itu, uji klinik terhadap obat herbal juga masih sangat sedikit. Kebanyakan informasi tentang efek obat herbal itu berasal dari pengalaman empiris atau testimoni yang belum dapat diterima sebagai rujukan secara ilmiah di dalam dunia kesehatan. Karena itu, obat herbal dapat diposisikan sebagai terapi pendamping atau terapi penguat dari obat kimia selama tidak ada interaksi negatif dengan obat kimia tersebut. Dan untuk pada kasus-kasus yang lebih ringan atau hanya untuk memelihara kesehatan, maka obat herbal bisa digunakan. Nah, jadi seperti apa kesimpulannya? Ya, jadi obat herbal dan obat kimia memiliki posisi masing-masing di dalam penyembuhan penyakit. Obat herbal dapat digunakan sebagai terapi adjuvan atau pendukung obat sintetik, tetapi umumnya bukan merupakan obat utama karena potensinya yang relatif lebih kecil. Obat herbal dapat digunakan untuk memelihara kesehatan secara umum. Kalaupun akan digunakan dalam terapi suatu penyakit khusus, jangan lupa untuk selalu memantau parameter-parameter penyakitnya untuk memastikan efikasinya. Nah, itulah Pioners bahasan mengenai topik yang sedang hangat terkait obat herbal versus obat kimia. Udah nggak penasaran dan bimbang lagi kan, Pioners? Nah, untuk itu, kita harus selalu bijak dalam menerima informasi terkait penggunaan obat, baik itu obat herbal maupun obat kimia. Oke, see you in the next video.